But if I lay down and I play dead and I stay dead. Barcelona ngebut amankan kontrak baru Frenkie de Jong jelang deadline bursa transfer. Di balik manuver keluar masuk pemain, Barcelona juga tengah fokus mempertahankan bintang utama Frenkie de Jong. Disebut menjadi prioritas utama manajemen untuk segera memperpanjang kontraknya. Menurut laporan Marca, Barcelona ingin mengikat de Jong dengan kontrak baru sebelum bursa transfer resmi ditutup. Hansi Flick menilai gelandang asal Belanda itu sebagai motor utama di lini tengah timnya. Agen baru de Jong sudah bertemu langsung dengan Direktur Olahraga Deco, dan diskusi intens itu dilakukan untuk mempercepat kesepakatan. Presiden Joan Laporta juga memberi sinyal positif terkait negosiasi ini. Ia menegaskan bahwa proses berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins. Barcelona intip peluang bajak Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Barcelona dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid untuk memperkuat lini depan mereka. Di tengah ketidakpastian ini, Barcelona muncul sebagai pelamar istimewa. Laporan menyebutkan bahwa Alvarez selalu menunjukkan kekagumannya pada klub Catalan, dan Barcelona siap memanfaatkan situasi tersebut. Meskipun Alvarez terikat kontrak, Blaugrana percaya bahwa keinginan sang pemain dapat menjadi kunci untuk mempengaruhi negosiasi. Mereka ingin memperkuat lini depan dengan penyerang kelas dunia, dan Alvarez dengan bakat dan usianya sangat cocok dengan profil tersebut. Barcelona siap menerima tawaran untuk Marc Casado. Marc Casado menjadi perbincangan hangat tak lebih dari setahun yang lalu ketika pemain muda ini baru saja menembus tim utama Barcelona. Casado bahkan sempat bermain untuk tim nasional Spanyol di musim yang sama, membangun kerjasama yang solid dengan Pedri. Namun tahun ini kurang menguntungkan bagi Casado yang posisinya di bawah Frenkie de Jong tanpa harapan nyata untuk bangkit. Tanpa performa yang buruk, Casado berada dalam situasi di mana ia akan kesulitan mendapatkan menit bermain reguler. Hal ini memicu spekulasi luas tentang masa depannya, dengan banyak klub di seluruh Eropa tertarik padanya. Barca belum sepenuhnya yakin apa yang harus dilakukan dengan tawaran yang masuk untuk Casado hingga saat ini. Klub-klub seperti Wolverhampton, Real Betis, dan bahkan Como dikabarkan tertarik untuk mendapatkan jasanya. Laporan tersebut menambahkan bahwa Wolves telah mengajukan tawaran sekitar 30 juta euro, yang berarti Barcelona kini memiliki peluang untuk melepas gelandang muda tersebut bulan ini. Joan Garcia cetak rekor saat mengalahkan Mallorca. Joan Garcia, kiper 24 tahun ini tidak hanya tampil tetapi juga menampilkan penampilan debut yang telah mengamankan tempat istimewa dalam sejarah klub. Perlu dicatat bahwa ada momen yang mengkhawatirkan dalam pemanasan ketika Garcia tampak mengalami cedera, tetapi ia menepisnya dan kemudian menunjukkan dengan tepat mengapa Barca berjuang keras untuk mendaftarkannya tepat waktu. Kehadirannya yang dominan di bawah mister gawang membantu tim mengamankan 3 poin penting di laga tandang. Yang lebih penting, Garcia mencatatkan clean sheet, sebuah pencapaian langka bagi kiper debutan manapun yang berseragam Barcelona. Real Madrid tentukan nasib Rodrigo usai lawan Real Oviedo. Menurut Marca, pertandingan hari Minggu melawan Real Oviedo bisa menjadi penentu dalam membentuk masa depan Rodrigo di Real Madrid. Meskipun menerima dukungan publik dari pelatih baru, penyerang Brasil ini terus terpinggirkan dari skuad, menimbulkan keraguan atas peran jangka panjangnya di Santiago Bernabeu. Hal ini membuat pertandingan hari Minggu melawan Oviedo menjadi sorotan. Jika Rodrigo sekali lagi diabaikan, itu menandakan bahwa perannya kemungkinan besar tidak akan berubah dalam waktu dekat. Musim ini langsung menuju Piala Dunia 2026, sebuah obsesi bagi para pemain Brasil. Rodrigo tetap menjadi bagian dari rencana Carlo Ancelotti bersama Brasil, namun tanpa menit bermain dan gol reguler di level klub, tempatnya di skuad bisa terancam. Madrid di jalur yang tepat untuk bersaing dengan Barcelona. Luis Figo menilai Real Madrid berada di jalur yang tepat untuk bisa bersaing dengan Barcelona di musim ini. El Real melakukan perombakan usai tanpa gelar musim lalu. Madrid gagal total di musim lalu dengan sama sekali tidak meraih gelar. Torehan yang terbilang memalukan untuk klub sebesar lagi.
Musim lalu semakin buruk untuk Madrid setelah rival abadi mereka Barcelona begitu berjaya di kompetisi domestik. Mereka meraih treble domestik. Los Blancos melakukan perombakan merespon kegagalan di musim lalu. Xabi Alonso ditunjuk jadi pelatih baru menggantikan Carlo Ancelotti. Mantan pelatih Barcelona dan Real Madrid Luis Figo menilai pergerakan di bursa transfer menunjukkan El Real berada di jalur yang tepat untuk bersaing dengan Blaugrana. Namun para pemain anyar Madrid ini harus bisa membuktikan diri di lapangan, terutama untuk menutup kepergian Modric yang jadi andalan di tengah Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Pembicaraan kontrak masih buntu, masa depan Vinicius Junior di Real Madrid abu-abu. Masa depan Vinicius Junior di Real Madrid kini berada dalam ketidakpastian seiring laporan dari ESPN yang menyebut kontrak baru antara Los Blancos dengan bintang Brasil itu tertunda selama berminggu-minggu. Perwakilan bintang asal Brasil itu meyakini tidak akan menerima tawaran terbaru Real Madrid. Situasi ini muncul meskipun Vinicius memiliki kesepakatan yang berlaku hingga Juni 2027 dengan gaji sekitar 17 juta euro atau sekitar 321 miliar rupiah bersih per musim, termasuk bonus. Pada Mei 2025 sempat ada harapan ketika kedua belah pihak berhasil menemukan kesepakatan dalam sebuah pertemuan, namun kebuntuan kembali terjadi. Vinicius berharap gajinya dapat ditingkatkan menjadi 20 juta euro per musim secara tetap, dengan variabel yang bisa menaikkan angka tersebut hingga 30 juta euro. Arda Güler terus berkembang sejak kedatangan Xabi Alonso. Selama 2 musim terakhir, Güler hanya mendapatkan kesempatan bermain yang minim karena ia hanya menjadi starter di akhir musim atau di pertandingan yang kurang menentukan. Jadi musim 2025-2026 menandai dimulainya kisah baru baginya dengan Alonso memberinya peran penting yang ia cari di masa lalu, menjadi starter di semua pertandingan kecuali 1 Piala Dunia antar klub FIFA, dan sejauh ini sang pemain muda telah membuktikannya. Berkat kerja keras selama berminggu-minggu, ia telah mendapatkan kembali fisik yang dibutuhkan untuk menghadapi intensitas sepak bola elit. Semua ini telah berkontribusi pada pertumbuhannya di bawah asuhan Xabi Alonso dan seharusnya menjadi pondasi baginya untuk melangkah lebih jauh dan memantapkan dirinya sebagai anggota penting di tim Real Madrid. Kata Xabi Alonso terkait penampilan 4 pemain anyar Real Madrid pada pekan perdana Liga Spanyol. 4 pemain anyar Real Madrid yakni Dan Eugen, Alvaro Carreras, Franco Mastantuono, dan Trent Alexander-Arnold dipercaya tampil ketika bersua Osasuna. Pelatih Madrid Xabi Alonso menilai keempatnya tampil cukup oke pada duel tersebut. Los Blancos menghadapi Osasuna di Santiago Bernabeu pada laga pekan perdana La Liga musim ini, Rabu 20 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Alonso menurunkan Eugen, Carreras serta Alexander-Arnold sejak menit awal. Penampilan keempat rekrutan anyar Real Madrid itu terbilang bagus. Berdasarkan penilaian dari Fotmob, Eugen mendapatkan voten 8,1, Carreras diberi nilai 7,5, Alexander-Arnold dan Mastantuono diberi angka 6,9. Xabi Alonso merasa cukup puas dengan penampilan keempat rekrutan anyar Madrid tersebut. Meski begitu, Alonso menyebut performa nama-nama tersebut masih belum terlalu spektakuler dan masih harus perlu ditingkatkan. Pelatih timnas Spanyol buka peluang untuk panggil Gonzalo Garcia. Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente memberikan kabar terbaru mengenai para pemainnya yang terkait dengan Real Madrid dalam sebuah wawancara dengan Onda Cero. Sorotan juga tertuju pada Gonzalo Garcia, penyerang Madrid yang sedang naik daun. Penampilannya yang luar biasa di Piala Dunia antar klub di mana ia mencetak gol-gol krusial menjadikannya salah satu pemain muda paling diperbincangkan di Spanyol. De la Fuente mengakui bahwa namanya telah masuk dalam perdebatan seleksi, tetapi ia mendesak agar berhati-hati. Siapapun yang tidak mau memahaminya berarti mereka tidak tertarik. Ini kabar baik bagi sepak bola Spanyol, tetapi para pemain muda ini harus bekerja keras karena tim nasional mereka sangat bagus dan tidak mudah dikalahkan. Ini harus menjadi insentif baginya untuk mengetahui bahwa ia ada dalam radar kami.
Pernyataan sang pelatih sebelumnya bahwa Gonzalo masih harus melakukan wajib militer memicu banyak reaksi. Tetapi komentar terbarunya menggarisbawahi bahwa sang penyerang sangat masuk dalam rencana Spanyol untuk masa depan.